Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, jumpa kembali dalam program Mutiara Kasih Komsos Keuskupan Manokwari Sorong, edisi Minggu 26 Oktober 2025, Minggu biasa yang ke-30. Marilah kita mengawali permenungan kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kesempatan yang berahmat untuk kami dapat merenungkan kembali sabdamu yang membantu kami untuk terus membangun semangat kerendahan hati di hadapanmu, untuk senantiasa menyadari akan segala kelemahan dan keberdosaan kami, seraya memohon pertolongan pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Kami mohon semoga Engkau menerangi kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar sabdamu yang akan kami baca dan renungkan akan menjadi inspirasi dan pedoman bagi kami semua dalam menjalankan tugas perutusan dan pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan suci yang akan menjadi permenungan kita pada hari ini adalah dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini menampilkan dua tokoh yang sangat kontras. Yang satu adalah orang Farisi dan yang satu adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa kepada Tuhan dengan menengadah, menatap, dan dia mengatakan seluruh kebajikan-kebajikan hidupnya. Ia mengatakan dalam doanya itu adalah ia mengucap syukur karena ia tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan seperti pemungut cukai ini yang kebetulan ada pemungut cukai. Sementara si pemungut cukai dia ada jauh, lalu dia menundukkan kepala, lalu dia mengatakan dengan penuh kesadaran, Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, di bagian terakhir Yesus mengatakan bahwa orang ini, yaitu pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa sesungguhnya, doa yang sejati haruslah lahir dari hati yang penuh dengan kerendahan hati. Doa yang sejati bukanlah soal panjangnya kata, bukan soal indahnya kata, bukan soal
pilihan-pilihan diksi yang kita sampaikan begitu indah kepada Tuhan. Tetapi doa yang sejati lahir dari sebuah hati yang penuh dengan kesadaran akan dirinya. Hati yang dipenuhi dengan semangat kerendahan hati. Hati yang jujur, hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya di hadapan Tuhan amat sangat lemah. Dan hal itu kita lihat dalam diri si pemungut cukai. Si pemungut cukai menyadari akan kelemahannya. Si pemungut cukai di hadapan Tuhan menyadari akan keberdosaannya, bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Dan dia hanya mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kata-kata yang sungguh keluar dari dalam hati. Kata-kata yang keluar dari sebuah kesadaran diri. Dan itulah yang berkenan di hati Allah. Beda halnya saudara-saudari, orang-orang yang menyadari bahwa dirinya adalah orang yang suci. Orang-orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Orang yang jatuh kepada kesombongan rohani. Hati-hati, kesombongan rohani adalah satu sikap batin yang pelan tapi pasti akan mengalami pembusukan diri. Orang yang merasa sombong hatinya, orang yang merasa suci hatinya, hanyalah orang-orang yang tidak akan pernah sadar bahwa dirinya adalah orang lemah di hadapan Tuhan. Bahkan tertampil dalam diri orang Farisi yang mengalami kesombongan rohani. Dia di hadapan Tuhan menyampaikan kebajikan-kebajikan hidupnya. Dia menyampaikan bahwa saya ini sudah berbuat sesuatu yang baik. Saya berpuasa, saya bukan orang lalim, saya bukan pesina, saya tidak sama seperti si pemungut cukai, membandingkan dirinya dengan orang yang berdosa. Saudara, kesombongan rohani inilah proses menuju pada pembusukan hati. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sedang menuju kepada dirinya sebagai orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tamak, orang-orang yang akan menginjak-injak orang lain. Orang-orang seperti ini dalam tugas perutusan pelayanannya hanya mengejar kehormatan, hanya mengejar jabatan, hanya mengejar harta, tanpa melihat bahwa dirinya adalah orang yang diutus Allah sebagai seorang pelayan dan seorang hamba. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan suci hari ini mengingatkan kepada kita semua, di hadapan Tuhan kita membangun semangat kerendahan hati, semangat ketulusan dan kejujuran, bahwa kita sadar di dalam doa kita hanyalah aliran air mata yang menyatakan bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang lemah. Kita belum bisa berbuat apa-apa yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan karya-karya pelayanan kita pun bisa jadi masih berorientasi kepada diri kita sendiri. Untuk itu, hanya dari hati yang rendah kita mampu mengungkapkan kesejatian doa-doa kita. Doa yang lahir dari hati yang rendah hati itu adalah doa yang mampu menyembuhkan luka-luka batin kita. Doa yang mampu untuk mengangkat kita sebagai manusia yang telah hancur di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan, kerendahan hati membuka hati Allah, sebab Allah tahu terhadap hati yang hancur dan remuk redam. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita terus dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita memohon rahmat kasih Allah, Yesus yang hadir dalam kehidupan kita, untuk memupuk kembali semangat kehambaan kita.
semangat kerendahan hati kita, keberanian untuk berani melihat jujur di dalam diri kita, melihat bahwa kita adalah bukan orang yang hebat di hadapan Tuhan, melihat bahwa kita banyak kekurangan. Untuk itu hanya Tuhan yang mampu memelihara kita, dan kita terus berjuang untuk hidup dalam kasih kebaikan Tuhan sebagaimana Paulus dalam kehidupannya, sehingga kita sampai akhir pertandingan kehidupan kita di dunia ini mencapai puncak keselamatan bersama Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur sabdamu hari ini telah mengingatkan kami kembali untuk terus membangun semangat kerendahan hati. Kami mohon kepadamu Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk selalu melihat ke dalam diri kami, kerapuhan dan kelemahan kami, agar kami tidak jatuh pada kesombongan rohani. Kami memiliki semangat sebagai seorang hamba yang terus setia kepada Tuannya untuk mewartakan kasih-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami persembahkan untuk semua hidup dan karya kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.